Saya pernah baca bukunya Ibnu Khaldun, judulnya Muqaddimah. Jadi setiap bangsa itu punya umurnya kurang lebih 120 tahun. Jadi 3 generasi per generasi 40 tahun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan satu teman istimewa, seorang kader HMI ya Mas ya. Iya. Dari Surakarta atau Sukoharjo Mas? Oh, Sukoharjo. Oke, Ya. siap. Ya, beliau namanya Rafiul Iza Aminullah ya. Asli mana Mas? Saya aslinya Pasuruan, Jawa Timur. Oh, Pasuruan Jawa Timur ya. Siap. Oke, teman sekalian, hari ini kita akan bedah bukunya Pak Thohir Bawazir ya Mas ya. Ya. Oke, Pak Thohir Bawazir. Judulnya Jalan Tengah Demokrasi. Ya, insya Allah kita akan bedah di beberapa sesi teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengikuti sampai sesi terakhir. Oke, bismillah ya. Oke, ngomong-ngomong Mas soal jalan tengah demokrasi ya kan. Hari ini kan kita baru mendapatkan berbagai macam polemik yang ditimbulkan oleh demokrasi itu sendiri kan gitu kan. Ngomong-ngomong, sebelum kita bicara langsung ke demokrasi nih Mas, sebenarnya demokrasi itu punya siapa sih Mas? Oke. Jika kita Mas Hasan bertanya demokrasi itu punya siapa, pasti jawabannya punya orang Barat. Karena secara sejarah bahwa demokrasi itu berasal dari Yunani. Karena demokrasi itu terdiri dari kata demos dan kratos. Nah, demos itu artinya pemerintah, sedangkan kratos itu artinya rakyat. Maka secara garis besar bahwa sistem demokrasi itu sebenarnya lahir dari rahim orang Barat, begitu Mas. Oh, ya. Berarti asli Barat Mas ya? Iya, asli Barat. Oke, asli Barat. Jadi demokrasi itu sistem yang memang betul-betul lahir dari Barat. Oh iya. Oke. Lalu kemudian kalau demokrasi itu dari Barat dan kita itu berkiblat pada Nabi Muhammad SAW, ya kan? Sebenarnya Nabi Muhammad itu kalau dalam bukunya Pak Thohir Bawazir itu bagaimana Mas? Untuk dalam beliau memimpin sebuah kota, ya kan? Sebuah negara kan itu. Kira-kira Nabi Muhammad itu dalam memimpin gimana Mas? Jika nanti kita akan membahas secara langsung, kita akan flashback ya Mas ya. Kalau kita melihat, Mas Hasan tanya nih, apakah bagaimana Nabi Muhammad ya? Secara sejarah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya itu telah menggunakan sistem demokrasi. Tapi secara bagaimana sistem demokrasi ini? Demokrasi yang sangat sederhana. Bagaimana sistem demokrasi sederhana? Yaitu melalui sebuah musyawarah. Karena sejatinya ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa tidak ada sahabat yang kutemui yang paling kuat dalam bermusyawarah kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sejatinya itu suka menerapkan sebuah sistem demokrasi secara sederhana. Ada sebuah cerita yang mengatakan pada saat itu ada sebuah perang Badar. Ada seorang Badar, Nabi Muhammad mengusulkan tentang sistem persederhanaan pada saat perang Badar. Tapi ada sebuah sahabat yang bernama Habib bin Mujahid ini Mas. Beliau ini seorang yang ahli perang. Beliau ini ahli perang. Kemudian beliau mengusulkan, dia tidak sepakat dengan pendapatnya Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan dia mempunyai pendapat yang lebih efisien dan lebih strategis agar perang itu dimenangkan oleh umat Islam. Ada lagi sebuah perang Uhud Mas, perang Uhud sama begitu. Sehingga Nabi Muhammad itu membuka sistem bermusyawarah, tidak selalu menonton bahwa dirinya dianggap benar. Akan tapi pemimpin kita kembali lagi ya Mas ya, selalu menganggap bahwa dirinya adalah paling benar. Itu sebuah permasalahan. Ada sarkas Mas, jadi yang memimpin itu ada satu menteri ya kan. Presiden itu dipimpin oleh menteri ya. Kita nggak usah sebut menterinya, tahu kan itu. Oke, jadi Nabi Muhammad itu emang dari segi kepemimpinan sudah menerapkan demokrasi yang paling sederhana Mas saat itu. Kira-kira pada saat itu Mas, Nabi Muhammad itu kan mendirikan sebuah negara kan bukan di Mekah, tapi di Madinah kan ya. Beliau mengumpulkan berbagai macam suku, agama, ras dan sebagainya. Lalu kemudian beliau menjadikan satu, ya kan. Kira-kira bagaimana itu Mas tanya? Bisa membentuk sebuah satu kepemimpinan, ya kan, umat Muslim kan itu rasanya. Oke, saya coba menjawab sesuai dengan buku ini ya Mas. Jelas.
mengatakan bahwa saat Nabi Muhammad SAW tidak diakui di Mekah, Nabi Allah menurunkan sebuah firman agar Nabi Muhammad suruh berhijrah. Nah, ini menjelaskan bahwa kenapa di saat di Madinah itu, karena sejatinya Madinah itu bersifat bahasanya itu bahasa yang daerah yang sangat cocok digunakan. Ada kaum muhajirin, ada kaum ansor, ada kaum orang minoritas yaitu kaum Yahudi. Oke Mas, selanjutnya nih Mas, berbicara soal Nabi Muhammad itu memimpin, pada saat itu kan beliau hijrah nih ke Madinah kan. Ya Mas, benar-benar. Nah, pada saat itu beliau kan kemudian mempersatukan umat-umat yang ada di sana, manusia-manusia yang ada di sana jadi satu, baik itu Muslim dan non-Muslim kan itu. Nah, kira-kira bagaimana kepemimpinan Nabi Muhammad untuk menggambarkan demokrasi yang paling sederhana di sana, Mas? Ini bukan paling sederhana ya Mas sebenarnya ini, tapi ini adalah sebuah hasil terbaik dan dicontoh oleh negara-negara yang lain. Kalau sebuah sederhana mungkin bisa diakui dan dipercayai oleh negara-negara barat dan sampai ditulis dalam sebuah buku ya. Tapi kita melihat saat Nabi Muhammad SAW saat menjadi nabi, kemudian di Mekah ia tidak diakui oleh orang-orang Quraisy, kaum Quraisy. Kemudian Allah memberikan sebuah firman agar bagaimana Nabi Muhammad itu untuk melakukan sebuah dakwah, hijrah bahasanya. Kemudian Nabi Muhammad beliau itu pindah ke Madinah. Saat Nabi Muhammad pindah ke Madinah, apa yang Nabi Muhammad lakukan yaitu bagaimana beliau mempersatukan orang-orang di sana. Gak mungkin kan kalau semuanya kita pindah langsung buat negara, langsung buat itu, otomatis kita bakal dimusuhi ya. Logikanya kan gitu. Kalau buat peraturan, buat hukuman ya kan. Ya, contohnya Mas Hasan gini, Mas Hasan pindah ke teras sharing nih. Buat teras sharing, Mas Hasan tidak tahu sebuah sebuah daerah yang perlu dilakukan dakwanya. Langsung aja blang-blang buat Mas Hasan nggak bakal diakui. Maka benar katanya Abu Angkutan Wijaya, dalam kita berdakwah ini benar menggunakan teks. Konteks dulu. Konteksnya apa yang kita dakwah? Masyarakat butuh apa? Kemudian digunakan oleh kita berdakwah dengan teks-teksnya. Sama saat Nabi Muhammad SAW berdakwah datang di Madinah, mereka disambut dan dia mempersatukan, yaitu bagaimana beliau mempersatukan kaum Muhajirin, bagaimana beliau mempersatukan kaum Ansor yang terdiri dalam kaum Aus dan kaum Khazraj, dan bagaimana beliau mempersatukan orang minoritas kaum Yahudi ini. Nah, ini yang pertama yang mendasarkan fondasi awal bagaimana membentuk sebuah negara di Madinah ini menjadi sebuah sistem negara. Kemudian saat selesai menyatukan ini, maka Nabi Muhammad SAW beliau membuat masjid. Karena setelah kalau kita lihat bahwa selesai kita membuat sebuah peraturan, maka kita harus mempunyai tempat pusat. Pusat peribadatan ini sebagai pusat ekonomi, sebagai pusat pendidikan, sebagai pusat politik, dan sebagai pusat agama, ini dibuatlah sebuah masjid. Oke, saya potong bentar Mas ya, boleh ya? Ya, monggo Mas. Oke, berarti masjid itu sebagai pusat pemerintahan pada saat itu. Ya, benar sekali. Fungsi masjid itu benar-benar berguna kan itu Mas. Ya, kira-kira Pak Thohir Bawazir itu dalam bukunya menjelaskan fungsi masjid bagaimana Mas untuk mempersatukan? Bagaimana Pak Thohir Bawazir menjelaskan fungsi masjid ini, bagaimana seorang manusia itu harus menggunakan tidak menggunakan selalu terpondok pada agama. Karena Nabi Muhammad di sini dijelaskan dalam hadis siapa ya, saya lupa bahwa janganlah kamu terlalu berpegang pada agama, karena pada siapa yang berpegang agama mereka akan merugi. Maksudnya apa? Bahwa masjid ini fungsinya sejak Nabi Muhammad ini bukan terlalu dibuatkan untuk selalu digunakan untuk religi saja, untuk sholat, ngaji, tidak sekedar itu tidak segitu aja, tapi di masa itu digunakan dalam untuk pendidikan, untuk ekonomi, untuk politik. Itu yang digunakan sebenarnya masjid. Karena masjid ini sebagai untuk pusat pemersatuan Islam. Akan tapi kita memasuki zaman, kalau katanya kita memasuki dari selesai zaman mitos, zaman ideologi, kita masuk ke zaman ilmu Mas. Kalau kita kembali bahwa kita ini telah masjid ini digunakan fungsi cuma peribadatan saja, dan kita terlalu mengikuti sebuah bisikan-bisikan apa yang dilemparkan oleh orang musuh-musuh kita, bahwa cukuplah beda Mas, ibadah, ekonomi, pendidikan, jangan dipersatukan. Ini adalah yang prinsip yang salah. Ini yang membuat kita
mengalami sebuah kejumutan dan kemunduran, Mas, bahasanya begitu. Kalau kita menggunakan masjid ini sebagai sistem yang digunakan untuk beribadah, pendidikan, dan yang lainnya, maka Islam ini akan menjadi sebuah kekuatan. Nah, kayak gitu. Kemudian udah ya dijelaskan ya. Iya. Kembali lagi boleh. Nah, selesai dibuatlah masjid, maka beliau membuat sebuah peraturan. Namanya kalau nggak salah Piagam Madinah. Ya, Piagam Madinah. Piagam Madinah itu terdiri dari 40 poin pembahasan. Nah, 40 poin pembahasan itu bagaimana seluruh elemen baik orang Islam, maupun orang asli pribumi dan orang mayoritas itu bisa bersatu dan bisa diatur. Itulah sebuah kekuatan dari Piagam Madinah ini. Dan Piagam Madinah ini adalah pertama kali ditandatangani, Mas. Piagam Madinah itu kira-kira pakai ayat Quran nggak kira-kira? Piagam Madinah ini pakai mengayat Al-Quran, Mas. Nah, dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini ya, itu ada nanti lupa saya pembahasannya, tapi ada inti ayat Al-Qur'annya dijelaskan. Karena Nabi Muhammad ini walaupun menggunakan sistem demokrasi secara sederhana, tapi dia tetap menggunakan bagian nilai-nilai keislaman, dan nilai keislaman ini digunakan bahasanya, nilai Islaman ini tetap diperjuangkan untuk mempersatukan umat Islam. Nah, karena sejatinya nilai keislaman ini sesuai dengan konteks dan sejarah dan waktunya, Mas. Oke. Kalau kita lihat bahwa ada orang-orang tetangga kita mengatakan, bukan tetangga ya, orang-orang musuh kita mengatakan cukuplah Islam itu ya Islam, Kristen ya Kristen, kita berbeda, janganlah kita menggunakan agama kita. Kalau kita lihat buktinya di Madinah itu walaupun ada orang non-Islam, ada orang Islam, tapi tetap bisa dipersatukan kok, tetap dipergunakan kok. Nah, di situ. Dan payungnya adalah payung Islam. Payung Islam, karena sejatinya Islam itu adalah sesuai, tidak rahmatan lil alamin. Karena okay. Konsepnya kan bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Kalau kita membuat Islam, apa gunanya rahmatan lil alamin kalau gitu? Karena dia itu belum menggali secara dalam tentang agama Islam, cuma mengetahui bahasanya kayak gini. Kalau kita lihat umpamanya air itu kan otomatis laut kan, ada laut, otomatis kan biasa, semakin mendalam semakin biru kan. Itulah Islam bahasanya. Kalau kita cukup belajar dari dasarnya aja, ya udah tahu cuma segitu, tapi kita perlu menggali semakin dalam, kita mengetahui, dan semakin itu kita meyakini bahwa Tuhan itu Tuhan awal dan segalanya kayak gitu. Dan Islam itu adalah kebijaksanaan gitu kan. Ya, di situ benar sekali Mas Hasan. Islam itu menyesuaikan dengan zaman. Ya kan. Benar. Tadi balik lagi bahwasanya melihat konteks untuk kemudian disesuaikan dengan teks. Tidak teks untuk kemudian dipaksakan dengan konteks. Ya. Oke, Mas. Kemudian saat itu beliau Nabi Muhammad SAW itu benar-benar memimpin negara Madinah itu, ya kan, itu dengan demokrasi yang keren kan itu. Ya, demokrasi ala Islam bahasanya. Ala Islam. Oke, lalu kemudian saat Nabi Muhammad wafat, kira-kira apa yang terjadi, Mas? Kalau dalam bukunya Pak Tahir Fawazir. Selesai Nabi Muhammad wafat, maka di situ ada sebuah perdebatan siapa yang bakal menjadi pemimpin. Kemudian dan sahabat-sahabat mengalami sebuah kesedihan, sampai Abu Bakar, Umar, Utsman dan lainnya, Ali, itu semua sahabat yang lainnya mengalami sebuah kesedihan. Kemudian Abu Bakar berdiri dengan gagahnya, beliau berkata, dengan barang siapa yang menyembah Muhammad, beliau akan mati, dan barang siapa yang menyembah agama Islam dan Tuhan Allah, maka Allah maha hidup dan maha segalanya. Dan dikuatkan dengan surat Al-Imran. Saya membaca, Masya Allah, bergetar ini Mas, hati saya, Mas. Ya Allah, benar sekali ini. Kemudian saya ini mengalami sebuah perdebatan sampai kalau nggak salah Nabi Muhammad itu ditunda ke dibumikan selama 3 hari. Iya, karena mengalami sebuah perdebatan. Nah, kemudian ada sebuah perdebatan saat kaum Muhajirin dan kaum Ansor ini mengalami sebuah perkumpulan musyawarah. Kemudian di Sakifah ya Mas, di Sakifah. Kemudian Abu Bakar datang dengan teman sahabat yang lain mengalami sebuah perdebatan yang panjang. Kaum Muhajirin pengen punya kubu siapa, kaum Ansor pengen punya pemimpin siapa. Karena sejatinya di politik ya Mas, sejak zaman Nabi mereka punya kepentingan sendiri. Sampai sekarang pun juga bahwa politik itu punya kepentingan. Setiap kelompok itu punya tokoh yang ingin diangkat. Jadi mengalami jadi politik itu adalah sebuah, tidak ada yang abadi kalau pertemanan ya Mas. Semua yang pertemanan adalah
keinginan, yang abadi adalah keinginan. Sama aja saat zaman selesai wafatnya Nabi Muhammad itu juga ada perdebatan siapa menjadi pemimpin antara kaum Ansor, apakah Muhajirin, semua perdebatan. Akhirnya mengalami perdebatan yang sangat panjang, dipilihlah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq dengan dasar bahwa Abu Bakar itu pernah memimpin sholat subuh saat Nabi Muhammad sakit. Dan saat itu menjadikan dasar bahwa secara tidak langsung, secara tersirat ya Mas, Nabi Muhammad itu menyuruh mempercayai bahwa Abu Bakar. Tidak ada sahabat yang dipercayai oleh Nabi Muhammad menjadi imam, kecuali Abu Bakar. Saya menjadi imam kedua, poin kedua menjadikan dasar dan menjadikan hujah bahwa Abu Bakar ini cocok menjadikan ketua, yaitu menemani Nabi Muhammad hijrah pada saat itu. Oke. Kalau tidak salah Mas, demokrasi itu saat kemudian memilih pemimpin, kalau kita lihat dalam konteksnya Abu Bakar terpilih ya kan. Kalau hari ini kita semua suara itu sama, ya kan. Baik itu orang miskin, orang ya mohon maaf orang awam dalam pandangan politik, kemudian profesor yang beliau juga paham dengan siapa yang dicalonkan, ya kan. Kembali lagi di masa Abu Bakar, ya kan. Kira-kira yang memilih Abu Bakar itu apakah orang-orang tertentu yang kemudian mempunyai kapabilitas memilih, ya kan, atau semua orang boleh milih? Saat itu mungkin ini dilakukan musyawarah Mas. Pada saat Abu Bakar ini belum melakukan sebuah pemilihan. Mungkin kita akan membahas saat Utsman ya. Nah, saat Abu Bakar ini dilakukan musyawarah Mas. Siapa yang cocok antara dua pemimpin dari kubu Muawiyah atau dari kubu Muhajirin? Muhajirin atau Ansor? Kalau Muhajirin, kalau Ansor, siapa yang cocok? Selesai itu dipilihlah Abu Bakar. Nah, kalau kita membahas tentang siapa yang paling cocok, itu nanti kita membahas tentang Utsman, periodenya Utsman. Nanti kalau kita selang-seling kan beda kan Mas, tak asing kan ya. Kita bahas dulu Abu Bakar selesai, kita bahas ke Umar. Ke Umar dulu aja, siap. Selesai Umar nih. Saat Umar selesai, saat Abu Bakar selesai, Abu Bakar sakit. Nah, kemudian beliau tuh mempunyai firasat. Beliau tuh pengen bahwa Umar ini melanjutkan estafet kepemimpinan khalifah ini kedua. Tapi sebagai seorang pemimpin yang bijak, sebagai seorang yang pemimpin yang memiliki kekuatan dalam berpikir, dalam berbicara, dan dalam berpolitik, dia tidak ngomong sebagai pemimpin itu. Dia melakukan sebuah musyawarah. Saat Utsman pun, Abu Bakar, Umar, saat Umar ini tetap dilakukan juga musyawarah. Tapi dilakukan bukan musyawarah betul dengan pertimbangan masyarakat. Siapa yang cocok, kemudian diajukanlah Umar. Umar gini, kemudian atas rembukan teman-teman yang lain, maka Umar dipilih atas kesepakatan dari sahabat-sahabat yang lain untuk menggantikan estafet Abu Bakar. Atas rekomendasi Abu Bakar juga. Diperkuat. Kalau bahasanya, kalau pemimpin kita sekarang ini ya Mas ya, kalau pemimpin sekarang kita tidak belak-belakan. Saya pengen ini ya udah langsung. Kalau pamangannya nggak bisa dipolitiki, bagaimana bisa jadi? Nah itulah sekarang. Tidak usah bahas ke pemimpin. Di kita pun juga kayak gitu. Kalau semuanya ada orang yang cocok. Nah, tapi dia tidak set dalam hati ini. Ya udah, bagaimana yang cocok dalam hatinya walaupun jelek jadi orang. Dicurangi pun jadi. Tidak memandang dia paham agama atau tidak. Sekarang tuh gitu. Hari ini pemimpin itu populis. Iya. Kalau umpamanya kita dibahas gini, hancur lah umat Islam ke depan ini. Tidak sekedar umat Islam, umat manusia. Intinya kan gitu bahasanya. Hancur lah kalau umpamanya kita diginikan terus. Seharusnya kita mencontoh pemimpin-pemimpin kita terdahulu. Bagaimana dia condong kepada orang, tapi dia melakukan dengan kebijakan. Tidak melihat antara, oh saya condong ini, saya lakukan ini, saya lakukan ini, netral atas kesepakatan musyawarah mufakat. Kayak gitu ya Mas Jasan ya. Nah, selesai kan? Dipilih, akhirnya selesai dengan musyawarah atas sahabat yang lain, dipilihlah Abu Bakar Utsman. Nah, Utsman ini yang asik Mas. Utsman ini yang kalau kita panjang agak lama mungkin kita bahas kan. Saat Umar mau selesai jabatannya, dilakukan musyawarah. Nah, musyawarah dulu Mas. Musyawarah akan menemukan siapa orang-orangnya ini. Nah, kemudian dilakukan itu bahasanya tim formatur. Dilakukan atas rekomendasi Umar. Dan sahabat bukan Umar, sahabat-sahabat yang lain dibuatlah tim formatur. Lupa Mas siapa sahabatnya?
Ada beberapa, Zubair bin Ya, Awam, terus Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ya. terus kemudian Zaid bin Sabit, Ya. dan lain sebagainya. Yang menjadi ketuanya Zubair. Abdurrahman bin Auf. Oh ya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Yang menjadi ketua ini adalah Abdurrahman bin Auf. Saat menjadi ketua tim formatur, Abdurrahman bin Auf ini menjadi ketua formatur. Jadi tugasnya Abdurrahman bin Auf ini keliling ke warga-warganya. Nah, ini mulai nih. Kita ambil politik sekarang ya nanti. Ini saat pemimpinan Abdurrahman bin Auf menjadi ketua tim formatur, siapa yang memilih terpilih, antara Utsman atau Ali. Nah, perdebatan antara Utsman atau Ali nih. Nah, dipilih Abdurrahman bin Auf sampai dilakukan 3 hari. Menurut penjelasan Ibnu Katsir dalam kitabnya bahwa Abdurrahman bin Auf ini diberi waktu 3 hari, Mas, untuk melakukan bagaimana keliling ke warga-warganya ini. Nah, kalau kita tadi Mas Hasan tanya, kalau bagaimana mungkin dulu saat pemilihan itu dilakukan dengan musyawarah ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ahli dalam bidang-bidang tertentu, karena diharapkan dengan bermusyawarah ini kita tidak menjadikan musyawarah yang nanti menjadikan debat kusir. Kalau kita menjadikan debat kusir tidak ada ujungnya, Mas. Berbeda dengan kita bermusyawarah dengan memiliki sebuah pemikiran orang-orang yang ahli dalam bidangnya, otomatis akan menghasilkan sebuah keputusan. Nah, jika nanti kita bahas jika kita bahas politik sekarang ya, Mas ya. Nanti seumpamanya ini ada sebuah pemilihan, Mas Hasan tanya tadi bagaimana pemisahan antara suara nih. Sebenarnya kalau saya memandang pemisahan suara ini adalah hal yang wajar, karena nanti kalau emang sebenarnya pada sistem demokrasi ini orang pemimpin, orang yang prof, orang yang doktor, orang sarjana ini tidak mau diratakan dengan mohon maaf orang-orang yang kelas bawah. Orang kelas bawah, karena secara pendidikan mereka ini lebih tinggi dan memiliki sebuah pengalaman yang lebih ahli. Akan tetapi jika kita melihat sejatinya dalam sistem demokrasi ini disamaratakan karena apa? Kita tinggal di negara yang sama. Kita tinggal di negara yang sama, maka perlu sebuah pemilihan pemilihan kepala negara yang bagus. Makanya kita kembali nanti kita bahas di part kedua, Mas, bagaimana Islam berperan di demokrasi ini. Kalau bisa ya, Mas, kita buat part 2 nanti. Bagaimana Islam ini berperan dalam demokrasi. Nanti kita bahas bagaimana Islam berperan demokrasi, bagaimana seharusnya pemimpin Islam, bagaimana politik Islam yang dibenturkan dengan politik nasionalis, politik anti Tuhan. Nanti kita benturkan semua. Disuruh lagi nanti. Ya, nanti dibenturkan nanti. Kita part 1 mukadimah dulu. Ya. Oke. Situ ya. Jadi nanti disamaratakan untuk memilih pemimpin. Ada katanya pemimpin itu wataknya dari rakyatnya. Pemimpin itu wataknya dari rakyatnya. Makanya seorang pemimpin harus memiliki sebuah kemampuan dalam akalnya. Kalau bahasanya itu, kalau bahasa ulama itu, bahwa pemimpin itu Prof. Dr. Qaradawi, Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan akal, kemampuan jiwa, kemampuan pemimpin, kemampuan melindungi dan yang lainnya. Itu. Jadi kita harus memenuhi itu seorang pemimpin. Jadi sebenarnya rakyat itu sama, karena mereka tinggal di sini dan memperjuangkan negara kita. Tidak memandang orang itu tinggi atau orang itu baik. Kalau kita memandang, maka kasihan orang-orang yang terdahulu, orang-orang kelas bawah. Dia tidak memiliki sebuah perubahan untuk melakukan negaranya ini. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan kita pasrah aja, padahal ya sama aja. Kalau dikasih uang ya berubah. Iya kan. Oke, Mas. Terakhir, Mas, kira-kira Pak Tahir Bawazir itu belum, Mas. Ali kan belum. Oh iya, Ali belum. Sorry. Ali masih belum. Nah, pada saat itu Utsman bin Affan itu kan pas saya-sayanya kan. Ya. Lalu kemudian ada banyak sekali konflik dalamnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana seorang khalifah itu kemudian menetralkan itu, membuat keadaan menjadi aman, tentram, dan kemudian Ali bisa naik kan itu. Pada saat itu mungkin pada saat Utsman itu adalah masa dibukanya fitnah sebesar-besarnya, Mas. Ya.
kalau dalam sejarah itu mengatakan bahwa masa pemimpinan Utsman ini adalah masa dibukanya fitnah sebesar-besarnya. Kenapa? Karena pada saat itu banyak fitnah yang bermuncul-munculan, Mas. Sampai Utsman pun tidak bisa menyelesaikan itu, sampai Ali pun juga tidak bisa menyelesaikan itu. Akhirnya Utsman itu belum menyelesaikan konflik itu, Utsman dibunuh. Ya. Sama aja nanti atas saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa cukuplah, bahwa sistem khilafah ini adalah sistem segalanya. Sistem khilafah ini adalah, kalau pemainnya Islam ini tidak menggunakan sistem khilafah ini, Islam itu lepas dari pelukan seperti ayam yang anak ayam yang ditinggalkan induknya. Tidak bisa hidup. Maka saya melihat di buku ini mengatakan tidak bisa begitu. Sama aja dibuktikan dengan saat pemimpinan itu. Saat pemimpinan Utsman pun mengalami banyak fitnah yang terjadi. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa nanti orang itu terlalu bahwa khilafah itu adalah segalanya yang paling benar, dan gerakannya khilafah ini adalah jalan yang paling benar lah. Tidak bisa nanti saat belum diselesaikan banyak, tapi usaha-usaha yang dilakukan Utsman, nanti kalau kita ngomong malah panjang, Mas, ya. Banyak usaha yang dilakukan Utsman untuk menyelesaikan fitnah ini, tapi saat itu Utsman dibunuh. Ya, belum sempat selesai. Iya, belum selesai Utsman dibunuh. Nah, dilanjutkan masa pemimpinan Ali. Nah, Ali itu dilakukan kembali ke musyawarah. Karena pada saat itu sangat genting-gentingnya, banyak fitnah yang terjadi. Nah, sama ada di Ali itu ada pertarungan internal sendiri. Nah, antara Ali dengan Muawiyah. Iya, Ali ingin Muawiyah mengakui Khalifah Ali, tapi Muawiyah tidak mau mengakui Khalifah Ali kecuali Utsman yang bunuh diusut. Iya, benar. Benar sekali, Mas Hasan, kayak gitu ya. Udah jelaskan oleh Mas Hasan, gimana lagi? Bisa dijelaskan gimana lagi ya? Saya masalah pemimpinan Islam secara khilafah, dilanjutnya sistem kerajaan monarki. Ada apa sih? Ada Muawiyah, ada Umayyah sama Abbasiyah. Sama Utsmaniyah, kayak gitu. Selesailah. Banyak pergelatan bahwa kebanyakan, nanti kesimpulannya monarki ini ya, kebanyakan pemimpin dalam kerajaan ini hancur karena mereka internal mereka sendiri. Ada banyak terjadi eksternal, tapi mereka hampir Muawiyah, Abbasiyah, Utsmaniyah itu kan selesai ini dalam internal mereka sendiri. Ya. Antara pemimpin yang korupsi, antara pemimpin Aceh yang gila harta, ada internal mereka sendiri, ya pokoknya kebanyakan mereka adalah gila harta, Mas. Sehingga salah satu faktor kehancuran, dan kita tidak bisa mengatakan salah satu itu faktor kehancuran, dan nanti juga ada faktor eksternal. Salah satunya nanti ada penyerangan Mongol dan yang lainnya lah, untuk menghancurkan sistem-sistem monarki ini, itu, Mas. Oke, saya pernah baca bukunya Ibnu Khaldun, judulnya Muqaddimah. Jadi setiap bangsa itu punya umurnya kurang lebih 120 tahun. Jadi 3 generasi per generasi 40 tahun. Di 40 tahun pertama itu mereka hidup di hutan, survive bahasanya, karena pada saat itu mungkin peperangan ada, belum bersatu bangsa itu. Kemudian bersatulah bangsa itu di 40 tahun kedua. Di 40 tahun kedua itu masyarakat mulai tertata, ya kan. Kemewahan mulai terjadi, kemapanan mulai terjadi, makan mulai gampang, ya kan. Tahta mulai banyak yang mau memperebutkan. Akhirnya di 40 tahun terakhir itu kemudian kemunduran dan akhirnya meninggal karena orang-orang di 40 tahun terakhir itu kemudian menggilakan harta, menggilakan tahta, dan menggilakan segala macam yang kemudian menjadi kekuasaan, kan itu. Mungkin kira-kira itu yang menghancurkan bani-bani yang pada saat itu. Ya, benar sekali. Salah satu menghancurkan ini. Saya tadi omong ini kan kebanyakan mereka hancur karena faktor mereka sendiri, internal mereka sendiri. Antara mereka gila jabatan, kebanyakan mereka kan gila jabatan. Mereka gila kerajaan, mereka memiliki kerajaan, dan kebanyakan dari rakyat mereka sendiri yang dikirim ke raja mereka, dan mereka mempunyai kekuasaan penuh, dan rakyat tidak bisa mengatur. Maka tidak ada sebuah bahasa dalam demokrasi, tidak ada controlling tidak ada controlling, sehingga mereka bergerak bebas. Kalau keputusan tidak, nanti itulah. Tapi juga kita bisa menilai tidak semua faktor monarki ini mengalami sebuah
gitu aja, tapi juga nanti ada faktor kemajuannya. Salah satunya berkembangkan ilmu, ya, berkembangnya ilmu saat dinasti Abbasiyah, perluasnya pemimpinan, perluasnya daerah kekuasaan itu saat saat Utsmani. semuanya Utsmani itu dari Muawiyah, dari Umayyah, Abbasiyah, Utsmani, kayak gitu semua mengalami sebuah perluasan. Tapi Mas tahu nggak, saat Umayyah ke Abbasiyah itu mereka peperangan internal mereka, sama-sama umat Islam merebutkan kekuasaan siapa menjadi raja ini. Ya, betul. Sampai dibabat habis, sampai saat kalau nggak salah itu saat kalau salah bisa dibenarkan ya. Saat pemimpinan Abbasiyah itu harus pindah ke Spanyol karena mereka kalah. Nah, kepemimpinan Abbasiyah mengekspansi Umayyah. Umayyah pindah ke Spanyol menjadi Bani Umayyah kedua. Iya, benar sekali kayak gitu. Kan ini sebenarnya sangat menakutkan. Iya. Kekuasaan itu emang susah untuk dikontrol. Iya. Kekuasaan ini susah sangat sekali, tidak bisa dikontrol. Kalau umpamanya dikontrol pun juga susah. Kalau kita mengatur uang kita sendiri aja susah, apalagi mengatur yang lainnya ya Mas ya. Oke Mas. Oke. Terakhir Mas, untuk part pertama ini kira-kira Pak Thohir Bawazir itu melihat demokrasi itu seperti apa Mas? Bahwa Pak Thohir Bawazir menjelaskan bahwa di sini ya, bahwa buku ini menjelaskan teman-teman kalau pengen baca buku ini, insya Allah buku ini cocok buat teman-teman yang pengen belajar tentang politik secara sederhana lah, sistem pemerintahan, demokrasi, bagaimana politik Islam, bagaimana Islam berperan. Ini buku ini sangat cocok bagi teman-teman mahasiswa karena sejatinya saya melihat ini pembuka sekali buku ini, memberikan gambaran sehingga kita insya Allah tidak bisa ditabrakkan dengan argumen-argumen yang bertentangan dengan Islam. Pak Thohir Bawazir kesimpulannya di buku demokrasi ini teman-teman, bahwa Pak Thohir Bawazir mendukung adanya sistem demokrasi ini. Pak Thohir Bawazir kurang mendukung bagaimana sistem khilafah, bagaimana sistem negara Islam, bagaimana sistem cukuplah kita berjuang ke tauhid aja. Tidak cukup. Kita kalau cuma begini kita akan ditindas. Nanti kita bisa diskusi kedua, debat kedua, kayak gitu Mas. Oke, siap.